Selamat datang di mata kuliah persamaan diferensial biasa. Pada video ini kita akan pelajari tentang konsep PD eksak ya. Baik, kita langsung saja ke slide yang sudah saya persiapkan. Di sini kita langsung saja ke bentuk umum dari persamaan diferensial linear order 1 yang sudah Anda kenal ya, yaitu MXY ini ya, plus MXY kali aksen sama dengan 0. Ini sudah Anda kenal dan Anda pergunakan ya ketika menyelesaikan PD linear order 1 yang atau PD terpisah yang sudah kita kerjakan di slide sebelumnya ya. Ini kalau M-nya fungsi N saja, fungsi X saja, N-nya fungsi Y saja ya. Nah, ini kan terpisah karena ini bentuk ini dapat saya tulis MX dx ditambah NY dy dari sini ya. Y aksen jadi dy per dx sehingga saya kalikan dx jadi ini kan. Nah, ini. Nah, bentuk ini kan terpisah jadi tinggal menyelesaikan persuku ini diintegralkan, selesai lah ya. Coba dilihat lagi di video untuk PD terpisah ya. Nah, sekarang kita mengambil yang bentuk umumnya aja ya, umum, dimana M-nya memuat fungsi dalam XY ya, N-nya juga fungsi dalam XY ya. Nah, kalau dari PD ini kita dapat menemukan suatu fungsi namanya fungsi psi ini ya, dimana fungsi psi ini istimewa karena bersifat kalau saya turunkan parsial terhadap X itu nilainya sama dengan M. Nah ya, kalau saya turunkan parsial terhadap Y, simbolnya jangan lupa ya, si X itu turun parsial ke X, si Y turun parsial ke Y ya, sama dengan N sendiri ya. Kalau itu yang kita dapatkan fungsi itu, maka dari fungsi psi ini kita misalkan ya, Y-nya adalah fungsi dalam X seperti ini ya, maka kalau bentuk ini saya turunkan total, diferensial total ya, yang tertulis apa? Turunkan ke X ditambah turun ke Y itu. Jadi ini do si do X ini ya, karena ini Y itu fungsi dalam X juga ya, maka ini adalah rantai berlaku do si do Y do dx dy dx ya. Ini namanya diferensial total dari si terhadap X. Nah, karena kita tidak memisahkan ini ya, kan ini sama, do si do X itu sama dengan M tadi misalnya awalnya tahu, jadi kita misalkan itu. Kemudian koefisien dari ini ya, ini do si do Y kita misalkan tadi adalah N. Nah, ini N. Nah, maka bentuk PD ini tidak lain dapat saya tulis seperti ini kan, dan total dari si sama dengan 0 ya kan, karena saya tinggal mengganti semua ini dengan apa, diferensial total dari si terhadap X ya, yang ini adalah bentuk lain dari PD ini. Oke, akibatnya apa? Saya dapat memperoleh ini kan, si X itu sama dengan 0, dengan X sama dengan C ya, dengan konstanta ya. Maka inilah solusi dari PD yang dimaksudkan. Tadi status khususnya adalah terdapat fungsi psi ini ya, asumsinya. Kita misalnya tadi kan. Nah, PD yang punya sifat seperti ini dinamakan PD eksak. Nantinya kan kita ini mencari psi-psinya sebenarnya. Ya. Kalau dia eksak maka kita dapat mencari psi-psinya nanti. Sesuai dengan pernyataan teorema berikut. Nah, kembali ke bentuk umumnya dia,
BD linear 1 bentuknya ini ya. Sebuah BDB linear 1 bentuk seperti ini. Ya. Di mana fungsi M, N, M, Y dan X kontinu ya. Pada domainnya ya. Persegi panjang X alpha beta kali cross ya gamma delta, di mana alpha beta itu untuk X-nya, gamma delta untuk Y-nya. Persamaan satu ini dikatakan BD eksak, ya ini eksak ya, jika dan jika MY sama dengan NX ya. Atau dengan kata lain, terdapat fungsi psi yang tadi psi ya, yang memenuhi ini C diturun parsial terhadap X hasilnya M, C turun parsial terhadap Y hasilnya N. Nah, ini teorema tentang PD eksak. Nah, keeksakan PD ini nanti kita gunakan juga untuk mencari solusinya yang di slide sebelum tadi itu ya. Artinya kita mencari besinya. Jadi terdapat fungsi psi yang memenuhi ini jika M dan N memenuhi persamaan dua ini. Jadi dalam teorema ini kita punya berimplikasi ya, jika dan jika ini. Eksak jika dan jika ini. Ini dan ini sama aja ya, pernyataan dengan lain sama. Atau si X M sama dengan M, si Y sama dengan M jika dan jika M Y sama dengan NX. Ini bikin bingung kebolak-balik ya. Si X M Y NX ya, beda-beda ini. Ini harus dipahami dan dihafalkan. Baik, kita ke buktinya saja. Kita buktikan dua arah ya, dari jika eksak maka M Y sama NX, dan jika M Y sama NX maka eksak, kan gitu ya. Kalau itu terbukti maka ya sudah dijamin ada fungsi psi tadi itu. Oke, syarat perlunya dulu, jika eksak maka akan kita buktikan MY sama dengan NX, ini parsial ya, M parsial ke Y sama dengan N parsial ke Y. Nah, karena eksak ya, menurut teorema tadi kan terdapat fungsi psi sedemikian hingga psi X sama dengan M dan psi Y sama dengan N. Nah, dari kondisi ini ya, kalau ini saya turunkan terhadap Y, ini ya, terhadap Y, nah, psi X turun terhadap Y, ini kan, hasilnya apa? MY. Nah, ini. Oke. Dari kondisi yang kedua, psi Y sama dengan N, dalam parsial ke X, atau ini si YX ya, X berarti ini X. Nah ini, nah terbukti toh, ini tercapai menggunakan sifat eksak. Kita dapatkan kondisi MY sama dengan NX. Secara cukupnya ini agak panjang ya buktinya. Pertama yaitu kita gunakan syarat MY sama dengan X. Akan kita buktikan apakah eksak ya, ataukah apakah terdapat fungsi pxy yang memenuhi sifat ini ya, ini sifat ini. Nah, saya hapus dulu ya, sifat ini cx sama dengan apa, M, cy sama dengan N. Nah, kita gunakan sifat yang pertama dulu, kita kondisi yang pertama dulu ini ya, dan kita buktikan ada nggak psinya itu. Jadi dari berangkat dari kondisi ini, nah, ini bisa dua-dua, salah satu ya, bisa ini bisa ini. Saya pakai ini, boleh ini, pakai ini juga boleh saja ya. Saya pakai yang ini aja. Si X sama dengan M. Maka untuk mencari psinya, saya integralkan terhadap X toh. Si X adalah integral terhadap X, ya kan? Si X integral terhadap X kan kembali ke si X itu. Nah, gitu. Dengan parsialnya dikembalikan ke X. Jadi integral MXY terhadap X. Nah, karena ini fungsi dua apa ubah,
integral terhadap X, maka ditambah dengan, kalau integral biasa kan fungsi dalam peubah kan tambah konstan. Tapi ini tambah dengan fungsi dalam peubah selain X. Karena ini ada XY, maka fungsi selain X yaitu Y, fungsi dalam Y ini. Kenapa? Ya kalau ini saya turunkan terhadap X, ini kan 0. Jadi tidak harus konstan, tapi ini fungsi dalam Y. Konstan boleh, tapi secara umum ini adalah fungsi dalam Y. Karena semua fungsi dalam Y kalau saya turunkan terhadap X, ini terus 0 kan? Ya. Terhadap X, kembali ke M lagi, ini 0 kan gitu. Gitu. Ingat ya, itu adalah fungsi dalam Y. Nah, kemudian dari hasil itu, kan ada yang belum lengkap nih. Si Y-nya itu apa? Kita mencari si Y-nya dengan syarat yang kedua ini. Si Y sama dengan N. Dari ini saya turunkan, ya, diferensialkan terhadap Y dari sini ke sini ya. Ini si Y, dari ini karena ini fungsi dalam X, Y, maka simbolnya parsial ke Y ya. Do integral dari MY XY dy. Tapi ini jangan lupa, ini C dalam Y saja. Turun parsial ke Y, maka fungsi Y turun ke Y, turun biasa ya. C aksen, bukan do lagi, tapi C aksen karena dia fungsi dalam Y saja. Ingat ya simbolnya, parsial kalau lebih dari satu peubah. Kalau satu peubah aja ya, terhadap Y ya, Y C aksen. Nah, ini diketahui si Y sama dengan N, saya sama dengan kan N ini ya. Dari sinilah saya peroleh C aksen sama dengan N XY, ini pindah ruas ya, min do per do Y integral M XY dy. Nah, itu baru C aksennya. Nah, kita perlu mencari C-nya, CY-nya ya. Jadi, CY-nya bagaimana? Saya integralkan terhadap Y ya. Ini terintegralkan terhadap Y ya, karena satu peubah ya. Jadi C aksen Y jadi CY. Integral semuanya dalam kurung ya, dy. Oke. Nah, ini plus konstan, jelas konstan karena ini fungsi satu peubah. Ya. Nah, karena C itu fungsi dalam Y saja, maka integran ini meskipun ada simbolnya X ya, ini tidak boleh memuat variabel X. Ya kan? Karena nggak muat variabel X, maka kalau saya turunkan parsial terhadap X, maka sama dengan 0. Ya kan? Jadi ini kan CY nih, ini harusnya fungsi dalam Y dong. Ya, semua ini fungsi dalam Y kan. Nggak muat variabel X. Sehingga kalau saya turunkan parsial terhadap X, ya 0 dong. Nah, ketika 0, ini saya distributifkan ya. Masing-masing do X-nya untuk N, do X-nya untuk do Y. Ini ya. Ini sifat integral ya, turunan juga ya, saya tukar, boleh kan, jadi do Y, do X ini ya. Nah, ini ada tujuannya, apa tujuannya, yaitu ini kan jadi M sendiri, integral M dx turunan X, jadi M dx saja, ya kan, kembali ke M sendiri. Nah, ini kan tidak lain adalah NX min MY, gitu kan? Dan diketahui NX sama dengan MY ini sama dengan 0 kan? Tadi kan di syaratnya diketahui MY sama dengan NX ini kan. Nah, ini MY sama NX, maka saya boleh ini sama dengan 0. Ya. Jadi benar toh? Itu sama dengan 0. Nah, sehingga C-nya tadi dimasukkan ya. Tadi kan C-nya udah tahu ini. C-nya kan ini. Ya. C sama dengan integral ini
integral ini ya, tambah itu CY. Kita masukkan sekarang ke persamaan psi-nya ini ya. Ini kan, jadi ini psi sama dengan tadi aslinya kan ini mx y dx tambah ini c-nya. Ini cy-nya. Ingat cy-nya. Itu fungsi dalam y saja kan. Terus konstan. Ini mbak sini ya, nah mbak sini. Nah, jangan lupa ini semua adalah fungsi dalam y ya. Ini fungsi dalam y ya. Sehingga kalau ini saya diferensial totalkan, yang saya dapatkan adalah diferensial total ini itu apa ya? Jadi itu kan do si itu sama dengan do terusnya gimana ya, do si do x ya. Yang total itu kan ini kan do si do x ya kan, ditambah do si do y dy ini ya gitu. Nah gitu. Nah ini kalau kita terapkan di sini do si do x tadi ini kan m toh, tadi m dx ini kan. Nah gitu kan, ini fungsi y turun terhadap x maka tambah 0 ya kan, 0 ini 0, yang untuk ini hasilnya kan ini dan 0. Oke, sedangkan yang ini turun ke y sama do y, ini do ini ya, dari integral m x y dx itu kan, dari sini aja ya. Dari yang ini itu adalah integral terhadap y, berarti kan do y terhadap dy kan, ini dan ini ya, kembali n lagi kan, n dy ya kan, n dy kayak ini sifatnya kan, kayak ini. Yang pertama. Yang kedua main ya, do y ada kan, kembali ini lagi ya, do per do y integral m x y dx ya. Nah gitu, ini plus 0, ini saling menghilangkan, jadilah ini sama dengan 0 ya. Di m dx plus n dy ya. Ini kan tidak lain adalah yang ruas kiri tadi itu, B sama diferensialnya ya. Jadi sinilah kita peroleh nanti si xy nya sama dengan 0, itu si x yang pada, tapi solusinya nanti adalah si xy sama dengan c, konstanta sebarang c. Untuk c konstanta sebarang ya, begitu ya. Jadi tolong dibaca lagi tentang ini ya, diferensial total do si do x dx dari semuanya plus do si do y dy untuk semuanya juga. Yang pertama itu tadi menghasilkan ini ya, atau do x nya itu yang ini, yang do y nya yang ini. Nah, sehingga diperoleh yang sisanya ini dan itu ini. Dari situ saya dapatkan si x sama dengan 0 dan PD solusinya adalah ini ya. Nah untuk jelasnya kita ke contoh ya. Contohnya ini
Nah ini tentang contoh jadi disebutkan eksak, berarti kan sebenarnya tidak ada kata-kata ini ya, ini contoh yang disebutkan eksak, tapi untuk menguji eksaknya harus kita periksa dulu kan. Jadi saya nyatakan dulu bentuk yang tadi itu mxy ditambah nxy dy per dx itu kan sama dengan 0. Karena saya perlu itu dulu untuk memeriksa bagaimana apakah PD tadi eksak apa tidak ya. Oke. Oke. Nah, kita periksa sekarang. Jadi ini adalah ini kan dari 4 x min y kali dy per dx ya kan sama dengan 0, ini baru plus ya x plus 4y kan gitu ya. Nah dari situ kita tahu oh berarti m nya mana gitu ya. Jadi m nya adalah yang x plus 4y. Jadi di sini itu kan m nya sama dengan x plus 4y, sedangkan n nya adalah koefisien dari ddx ya, min y. Kita periksa mx nya berapa, turunan parsial m terhadap x tadi 1, ny nya oh sorry ini my ini ya, bukan ini my bukan nx ya. Untuk eksak harusnya kan kita periksa my dan nx ya. My nya sama dengan 4 ya, nx nya sama dengan 4. Nah dari sini kan dapat simpulkan my sama dengan nx ya. Ini ya, kalau keliru turun kemana, m turun kemana, itu seperti yang saya alami tadi, jadi nggak eksak nih. Karena saya periksa mx sama dengan ng, padahal harusnya my sama dengan nx. 4 ya, jadi PD nya eksak. Nah karena eksak tadi menurut teorema tadi ya, apa menurut teorema tadi apa terdapat ya fungsi cxy ya kan sedemikian hingga apa cx, nah ini cx ya, sama dengan m sama dengan apa m tadi x plus 4y, dan cy sama dengan n atau 4 min 4x min y gitu ya. Nah karena kenapa kita sifat gariskannya cari C, karena C nya itu solusinya menurut teorema tadi kan. Oke, nah sekarang tinggal mencari C nya dari dua syarat ini ya, dari dua syarat ini, tapi pakai salah satu saja, bisa yang ini ya, syaratnya dua ini ya, bisa pakai ini kan, dari Cx sama dengan x plus 4y, maka saya punya apa, integral terhadap x ya, Cxy nya sama dengan integral kurung x min plus 4y dx ya, karena ini parsial ke x toh yang pertama ini ya. Ingat integral parsial ya, integral dua variabel ya, jadi x
setengah X kuadrat. 4Y, nah 4Y kan kayak konstan terhadap X toh, jadi 4X Y. Oke. Nah, lagi tetap integral pasti ada konstanta, tapi bukan konstan, tapi apa, fungsi dalam variabel selain X, yaitu saya timbulkan C Y tadi, contoh tadi ya, C Y ya. Oke. Nah, tugas kita sekarang melengkapinya sekarang. Berapa CY-nya? Nah, kita gunakan sifat yang kedua tadi itu. Ya. Dari sifat kedua yaitu, nah atas ini ya. Oh, si Y. Oh, si Y kok tulis si X. Si Y. Si Y sama dengan N. N-nya adalah 4X min Y. Si-nya udah punya kita kan, berarti si Y sama dengan turunkan terhadap Y toh. Apa? 4X toh. Ini 0 toh ini. Terhadap Y kan 0. Setengah X kuadrat diturunkan terhadap Y, hilang, nggak ada. Ya. Ditambah C aksen Y. Nah, ini sama dengan ini hasilnya. 4 yang diketahui itu. Nah, saya beri tanda aja ya. Ini yang diketahui berarti kan, dari ini saya pakai di sini. Ya. Dari yang ini saya pakai di sini. Oke. Nah, dari situ ya, ini proses dari sini kan, diturunkan terhadap Y, ini disama dengankan yang biru tadi, yang ini ya. Nah, ini dua kesamaan saja, 4X udah sama 4X, maka C aksen Y sama dengan min Y. Nah, ini benar ya, karena C aksen dalam Y maka dalam Y saja. Terus C nya apa dong? Integral terhadap Y, berarti kan min setengah Y kuadrat plus K. Boleh tanpa konstanta nggak apa-apa lah, nanti kan juga muncul konstanta lagi di C nya ketika di akhir ya, gitu ya. Sehingga kita udah punya ekspresi lengkap dari C sekarang. Jadi sehingga tinggal lengkapi saja. Jadi kalau gitu, dari mana tadi? Dari sini ya, ini, nah terus sampai sini ya. Oh sorry, apa nih? Ini yang ini ya, untuk ini tulis lagi ya. Jadi CY XY ya, PXY yaitu setengah X kuadrat plus 4XY ya kan, min setengah Y kuadrat plus K. Tanpa K juga nggak apa-apa ya, karena integral nanti ada integral lagi, maka ya nggak usah. Maka dari sini kita dapat menentukan penyelesaiannya, penyelesaian dari PD-nya. Jadi penyelesaian PD adalah si XY sama dengan setengah X kuadrat plus 4XY min setengah Y kuadrat sama dengan konstanta. Kalau nggak mau ada pecahan, berarti kan saya kalikan semua dengan 2, berarti kan X kuadrat plus 8XY min Y kuadrat sama dengan C. Mana 2C kan, C sama C. Ya, ini solusinya ya.
Ini solusinya. Ya, itu contohnya ya. Kita periksa sekarang slide-nya ya. Itu. Nah, udah kita kerjakan tadi kan. Nih, udah eksak tadi. Ya, M-nya tahu, benar, maka eksak. Oke, kita punya sifat si X sama dengan M, si Y sama dengan N. Dari salah satu ini kita dapatkan si X sama dengan itu, tinggal mencari CY-nya. Sifat yang kedua tadi diperolehlah C aksen Y, integralkan terhadap Y diperolehlah CY. Ini melengkapi rumus dari si X itu. Inilah solusinya. Oke. Nah, silakan dicoba ya dengan syarat yang kedua ini. Bagaimana kita mencari C dari si Y sama dengan N. Nah, bedanya di sini nanti integral terhadap Y ya, bukan X lagi, karena ini si Y, maka integralnya terhadap Y. Coba dikerjakan ya, nanti dibandingkan apakah hasilnya sama. Nah, ini solusinya ya, bisa Anda coba di Maple ya. Kalau ini pakai nilai awal ya, ini ya, agak biru-biru nilai awal. Nanti juga coba dipakai Bplane ya, cepat itu Bplane itu. Coba sudah diinstal nanti ya pakai Java itu. Ini ilustrasi solusinya ya. Nah, silakan dicoba latihannya ini ya. Ada 2 soal dan kita sedikit kembali ke topik sebelumnya, itu beda terpisah, di mana mx dx yang plus ny dy sama dengan 0. Buktikan ini apakah eksak atau enggak ya. Ya. Buktikan bahwa semua ini adalah eksak, semua PD terpisah adalah eksak. Karena bukti ya harus umum, jangan contohnya. Kalau semua kan banyak. Ya, ini untuk latihan saja ya. Oke, selamat mencoba ya latihannya.